Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Arsitektur. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang konsep Object Oriented Programming. Nah, sekarang kita sudah sampai ke topik yang aku janjikan kemarin, yaitu encapsulation, yang dimana encapsulation ini itu berfokus pada cara mengatur hak akses terhadap suatu konten eh, yang ada di pemrograman berorientasi objek ini, ya. Nah, jadi encapsulation itu apa sih? Nah, jadi encapsulation itu merupakan proses menyembunyikan data serta mengatur hak akses terhadap data tersebut. Tujuannya adalah menjaga suatu data agar tidak diakses oleh sembarang orang, ya. Nah, jadi tujuan dari encapsulation ini bisa dikatakan untuk menjaga gitu loh ya kan agar data ini tuh nggak di apa-apain gitu loh sama orang. Jadi Eee, tujuan encapsulation ini bukan buat jual mahal gitu loh ya kan, bukan, tapi untuk menjaga biar data ini tuh nggak diubah-ubah gitu loh ya kan, nggak diapa-apain gitu loh, nggak dirusak sama orang sembarangan gitu loh ya kan. Karena kan terkadang ya kalau eee, nggak kita atur nih hak aksesnya, terkadang ada aja gitu loh ya kan orang yang usil gitu loh ya kan, kadang ya kan kayak kontennya tuh malah diubah gitu-gitulah ya kan pokoknya ya kan. Nah, untuk mencegah itu ya kan kita perlu yang namanya encapsulation. Nah, ini untuk lebih memudahkan pemahaman lagi dan lagi kita kasih contoh ya. Sebagai penulis buku dengan nama menjadi programmer C++ dalam 5 tahap. Tentu kita tidak ingin orang lain mengubah nama buku tersebut tanpa persetujuan kita. Dari situlah kita memanfaatkan encapsulation. Nah, jadi jelas-jelas kita pengen membuat buku judulnya itu adalah menjadi programmer C++ dalam 5 tahap, ya kan? Tapi kadang ada aja gitu loh orang yang usil malah diubah nama bukunya jadi menjadi programmer Python lah, ya kan? Atau menjadi eh, apalah ya kan pokoknya kayak diubah gitu loh nama bukunya gitu loh ya kan. Nah, gitu ya. Jadi kayak bahaya aja gitu loh kalau misalnya hak aksesnya itu nggak kita atur gitu loh, kayak rusak konten yang kita buat gitu loh. Nah, itulah pentingnya dari encapsulation. Dalam proses encapsulation, terdapat tingkatan hak akses yang terbagi menjadi 4, ya. Nah, jadi hak akses itu terbagi menjadi 4 ya, teman-teman. Jadi ada 4 tingkatan dalam encapsulation. Yang pertama ya, itu adalah public ya. Nah, public ini ya kan kalau kita lihat ya, itu terhadap kelas dia tuh terbuka. Yes. Nah, yes ini artinya dia terbuka. Nah, sedangkan no artinya dia tertutup ya. Nah, terhadap kelas ya, terhadap kelas itu sendiri ya pastinya dia terbuka. Nah, terhadap package ya, dia terbuka juga ya kan. Nah, terhadap subclass dia terbuka juga dan terhadap global dia terbuka juga ya. Nah, kalau kita lihat di sini yes ya. Nah, gitu. Dan untuk simbolnya itu adalah plus seperti ini ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu untuk public ya kan kalau kita lihat ya kan public ini ya semua ya kan terhadap semuanya dia terbuka untuk semuanya gitu loh ya kan untuk kelas, package, subclass dan global ya. Dan yang kedua itu adalah protected itu terhadap kelas dia terbuka, terhadap package dia terbuka, terhadap subclass dia terbuka, tapi terhadap global dia tertutup. Sayang banget dia tertutup terhadap global. Jadi protected ini itu dia kayak apa ya? Dia tuh hanya ingin apa ya? Melindungi datanya itu dari global gitu loh ya kan. Tapi tidak dengan keluarganya gitu loh ya kan. Keluarganya kan kayak package, subclass ya kan gitu-gitulah ya kan. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk simbolnya ya kan kurang lebih pagar seperti ini ya. Dan yang ketiga ini adalah private. Nah, private ini yang paling jual mahal nih ya kan. Nah, karena ya kan dia hanya terbuka terhadap diri sendiri gitu loh ya kan. Tapi terhadap keluarganya ya kan. Nah, terhadap keluarganya dia no gitu loh. Keluarganya kan package sama subclass. No, tertutup ya kan. Apalagi global ya kan. Nah,
yang keluarganya aja dia tertutup gitu loh ya kan, apalagi terhadap global. Nah, pastinya dia tertutup. Jadi intinya dia cuma terbuka untuk dirinya sendiri. Kalau kita lihat ya, di sini yes-nya ya, itu cuma di kelas ini doang gitu loh ya kan, di dirinya sendiri gitu loh ya kan. Nah, bisa dikatakan private ini yang paling jual mahal gitu loh ya kan. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya ya, yang paling jual mahal itu adalah private. Namanya juga private ya kan, privasi gitu loh ya kan. Nah, gitu ya. Dan untuk simbolnya itu kurang lebih seperti ini ya, seperti tanda kurang atau tanda strip ya. Nah, seperti ini ya. Nah, dan yang terakhir itu adalah no modifier ya, artinya ya kan hak aksesnya itu nggak diatur gitu loh ya kan sama pengguna ya kan. Nah, kalau misalnya hak aksesnya itu nggak diatur ya ya udah ya kan statusnya itu adalah no modifier gitu loh ya kan. Nah, kalau kita lihat ya kan no modifier ini ya kan itu dia terhadap eh, kelas sendiri ya kan itu terbuka terhadap package ya terbuka ya kan. Nah, tapi terhadap subclass dia tertutup gitu loh ya kan. Terhadap subclass tertutup, terhadap global juga tertutup gitu loh ya kan. Nah, seperti itu. Dan untuk simbolnya itu adalah non ya. Nah, karena ya kan seperti yang sudah aku bilang ya kan, no modifier ini artinya hak aksesnya ini nggak diatur gitu loh. Ya udah ya kan karena nggak diatur, maka hak aksesnya ini kayak nggak ada gitu loh. Ya udah ya kan simbolnya non aja gitu loh ya kan. Nah gitu ya kan. Jadi ini hanya berlaku kalau kita nggak ngatur dari awal gitu loh ya kan. Misalnya kita apa ya? Kita menentukan oh kelas ini ya kan bukan kelas sih, apa ya, lebih tepatnya properti ya. Nah, lebih tepatnya properti ya kan. Misalnya properti ini itu public misalnya. Properti ini itu protected misalnya atau properti ini tuh private gitu ya kan. Nah, itu ya kan kita kita ngatur dulu ya kan hak akses dari properti ini tuh gimana gitu loh. Nah, kalau kita nggak ngelakuin itu ya kan maka otomatis dia jadi no modifier. Seperti ini ya kan hak aksesnya nggak ada ya kan. Nah, tapi bukan berarti ya kan karena hak aksesnya itu nggak ada maka dia otomatis jadi publik gitu loh ya kan. Oh, hak aksesnya nggak ada ya kan berarti dia apa ya kayak ya udah silakan aja gitu loh siapa aja yang mau ngakses silakan gitu loh. Bukan berarti seperti itu ya kan. Nah, melainkan ya kan terhadap subclass dia tertutup, terhadap global dia tertutup. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita kasih contoh. Asumsikan kita punya objek dalam kelas buku pemrograman. Nah, dengan data, ya kan? Nah, yang pertama itu adalah nama buku. Menjadi programmer C++ dalam 5 tahap. Nah, kalau kita lihat simbolnya, ya kan? Tuh, sorry. Nah, kalau kita lihat simbolnya itu adalah strip, ya. Nah, kalau kita lihat, karena simbolnya strip, berarti ya kan properti dari nama buku ini itu adalah private gitu loh ya kan. Nah, karena dia private, maka properti ini itu cuma bisa diakses dari kelas itu sendiri gitu loh ya kan. Dari kelas apa? Dari kelas buku pemrograman. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah bahasa pemrograman yang dipelajari ya, yaitu C++ gitu loh ya kan. Nah, kalau kita lihat simbolnya itu adalah pagar seperti ini. Artinya apa? Artinya ya kan dia ini termasuk protected. Berarti ya kan dia bisa diakses oleh kelas buku pemrograman, oleh package-nya, oleh subclass-nya. Ya kan kalau misalnya ada ya, kalau misalnya buku pemrograman ini itu ada kelas turunannya ya kan. Nah, maka dia bisa diakses dari situ. Tapi terhadap global ya kan dia nggak bisa gitu loh ya kan. Dia nggak bisa diakses kalau terhadap global gitu loh ya kan. Nah, global ini itu siapa sih? Nah, global ini tuh ya dia tuh di luar kelas, di luar package, di luar subclass gitu loh ya kan. Jadi kayak subclass bukan, package bukan, kelas juga bukan gitu loh ya kan. Nah, itu maksudnya global ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, ya kan, yang terakhir itu adalah jumlah halaman, yaitu 598. Nah, kalau kita lihat ini simbolnya adalah plus. Berarti dia termasuk public gitu loh ya kan. Nah, berarti ya kan karena dia public ya kan, maka jumlah halaman ini itu bisa diakses oleh global gitu loh ya kan, oleh kelas lain gitu loh ya kan yang nggak termasuk package ya kan, yang nggak termasuk subclass juga ya kan, bisa diakses gitu loh ya kan untuk properti jumlah halaman ini. Nah, seperti itu. Dan kalau kita lihat ya,
Maka properti nama buku adalah private, properti bahasa pemrograman yang dipelajari adalah protected, dan properti jumlah halaman adalah public. Nah, seperti itu ya. Oke, aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang encapsulation ya, pembahasan singkat ya. Semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, mungkin teman-teman bisa coba tanyakan atau teman-teman bisa coba cari sumber belajar lain ya untuk memudahkan pemahaman lebih lanjut. Oke, tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini sampai selesai ya. Dan yep, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!